Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyampaikan bab tentang wudhu. Salah satu toharoh adalah dengan berwudhu. Wudhu itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya yang wajib, dan yang sunnah. Yang wajib ini adalah rukun wudhu. Rukun ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam ibadah wudhu yang hukumnya wajib. Ketika itu ditinggalkan, maka secara syariat wudhunya tidak sah. Apa saja itu? Mari kita bahas tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudhu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu, asani ghaslul wajhi, asalisu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghaslu rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Rukun wudhu itu ada 6. Di dalam berwudhu yang wajib dilakukan itu ada 6. Meskipun di dalam dalilnya Al-Quran itu hanya ada 4, tapi kita tidak usah bahas itu ya. Kita sederhana saja, nanti masalah dasar hukumnya nanti bisa dibahas di lain waktu. Yang penting kita tahu dulu rukunnya yang mana. Kalau di dalam Al-Quran ada 4, cuma di dalam kitab-kitab itu ada tambahan 2, yaitu niat, yang kemudian yang terakhir satu lagi tentang tertib. Maka digabung menjadi 6 yang wajib dilakukan di dalam ibadah wudhu. Begitu. Rukun wudhu ada 6 yang wajib. Yang pertama adalah niat. Maka seseorang yang berwudhu tanpa niat wudhu itu secara syariat tidak dinamakan ibadah wudhu. Maka wudhunya juga tidak sah. Maka niat ini wajib dilakukan oleh setiap muslim yang akan melakukan ibadah wudhu. Bagaimana tata cara niatnya? Niat itu di dalam hati. Kapan dilaksanakan niat itu? Ketika berbarengan membasuh wajah. Basuh wajah, maka diucapkan di dalam hati niat itu. Bagaimana niatnya? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia misalkan, aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu di dalam bahasa Arab, nawaitul wudhu lirafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu diucapkan di dalam hati. Kemudian ketika dilesankan bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Itu menurut mazhab Syafi'i itu menjadi kesunahan Syafi'i, karena itu akan menguatkan niat yang sebenarnya itu. Orang yang mau wudhu, karena tadi tempatnya niat adalah, waktunya adalah ketika membasuh wajah, berbarengan dengan membasuh wajah, maka sebelum itu diniatkan, dilisankan, itu lebih baik karena akan menguatkan hati, tidak lupa. Contohnya begini, misalkan ada seorang yang mau wudhu, sudah sampai di tempat wudhu, ada temennya nih datang, gitu kan? Ada temennya datang, dia ngajak ngobrol. Nah, ketika di tengah-tengah obrolan itu terdengarlah iqomah, misalnya kan seperti itu. Karena sudah mendengar iqomah, dia tergesa-gesa, sembari ngobrol, dia sembari melakukan wudhu. Tapi saat saat mengambil air wudhu kemudian diusapkan di wajah, itu dia masih terfokus pada obrolannya, sehingga kemudian hatinya, baik pikiran maupun hatinya, itu terlupa bahwa dia sedang wudhu. Maka disitulah dia dinamakan tidak berniat untuk wudhu, karena saat membasuh itu yang ada di dalam hati dan pikirannya bukan tentang wudhu, bukan dia sedang melaksanakan wudhu, dia tidak sadar bahwa dia sedang wudhu, tapi yang dilakukan adalah membasuh wajah dengan diselingi dengan ngobrol sama temannya, misalkan seperti itu. Itu yang menjadikan kemudian dia terlupa oleh niat. Maka kemudian dilesankannya niat sebelum melakukan itu, melakukan niat yang sebenarnya, itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu menjadi kesunahan, baik dilakukan. Karena begini,
Ketika contohnya sama, kasusnya sama. Dia mau ambil air wudhu, kemudian ada temennya datang, ngajak ngobrol. Tapi saat diajak ngobrol, kemudian dia melesankan, di jeda-jeda dia ngobrol, dia melesankan niat untuk wudhu. Nawaitul wudhu'a li rafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Saat itu, dia kembali tersadar bahwa dia akan melakukan ibadah wudhu. Maka saat membasuh wajah, itu kemungkinan besar hati dan pikirannya masih sadar bahwa dia melakukan wudhu. Maka saat membasuh wajah, itu hatinya pasti akan mengucapkan niat yang sebenarnya, itu niat ibadah wudhu. Itu tentang niat. Besok disambung lagi, tadi ada 6, niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, dan kemudian membasuh kaki, kedua kaki, dan yang terakhir tertib atau berturut-turut. Yang baru kita bahas adalah tentang niat. Besok disambung berikutnya tentang bagaimana rukun yang kedua yang wajib dilakukan dalam ibadah wudhu, yaitu tentang membasuh wajah. Nanti untuk lebih jelasnya bisa komen-komen, tanya-tanya komen. Nanti tanya jawab di dalam komen. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.